Ya, terima kasih Ibu Nurul selaku dosen pembimbing, lalu Pak Kelvin selaku guru pamong, teman-teman semua, izinkan saya untuk melakukan peer teaching. Saya share screen dulu. Baik, anak-anak yang terkasih, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat. Halo. Selamat pagi, Pak. Iya. Selamat pagi, Pak. Iya, Selamat pagi, oke. Bapak. Baik, Salam sehat juga, Pak. selamat pagi anak-anakku terkasih, salam sehat. Besar harapan Bapak, semoga anak-anak selama ini berada di rumah tetap mentaati prokes sehingga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran secara daring karena situasi pandemi yang tidak memungkinkan untuk kita saling bertatap wajah di lingkungan sekolah kita, sehingga kita mengoptimalkan waktu yang ada untuk melakukan pembelajaran secara daring. Baik, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk membuka kegiatan kita dengan memohon kehadiran Tuhan dalam doa bersama. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai pembelajaran, saya cek dulu bagaimana di laptop ataupun HP anak-anak bisa terbaca layar yang Pak tampilkan? Bisa? Slide yang Pak tampilkan? Bisa, Pak. Ya, oke. Bisa, Pak. Ya, baik, oke. Alhamdulillah bisa terbaca. Baik, hari ini kita akan masuk dalam kegiatan pembelajaran dengan materi tentang lembaga sosial. Sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran, anak-anak yang terkasih, Pak perlu menyampaikan hal-hal yang harus menjadi perhatian kita dalam kegiatan pembelajaran secara daring ini, agar pembelajaran dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Yang paling pertama, pastikan anak-anakku mempersiapkan perangkat dan jaringan yang memadai. Lalu dipastikan selama pembelajaran berlangsung, kamera wajib dihidupkan, jangan dimatikan. Lalu selama pembelajaran berlangsung, audio itu dimatikan dan baru boleh dihidupkan apabila Pak memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menjawab. Lalu untuk menguat dan mengingat seluruh kegiatan hari ini, pastikan siapkan alat tulis, buku catatan, sehingga hal-hal yang menjadi inti dari pembelajaran hari ini bisa dicatat dalam buku catatan yang ada. Lalu dipastikan seluruh anak-anakku harus terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Keaktifan anak-anakku akan mendapatkan nilai tersendiri dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, anak-anak yang terkasih, sebelum kita lanjut, Pak perlu mengecek kehadiran. Dari data yang berhasil Pak cek di layar ini, dari 11 anak-anakku, puji Tuhan hari ini semuanya hadir. Dari wajah bisa saya lihat, dan untuk daftar hadir anak-anakku, Pak sudah kirim di WA Group, dan besar harapan selain Pak pantau secara langsung, tapi dipastikan diisi presensinya itu di link yang sudah dibagikan. Tetapi Pak perlu menyampaikan terima kasih untuk kehadiran kita hari ini. 11 peserta didik semua ikut ambil bagian dalam kegiatan pembelajaran secara daring. Nah, anak-anak yang terkasih, amati gambar pada slide ini. Pertanyaannya, apa yang mereka lakukan? Ada di gambar 1 dan gambar 2. Ya, silakan. Ya, Pak Soleh, silakan. Gambar 1 itu ini Pak, apa namanya, anak-anak sedang berebutan mainan boneka. Ya. Gambar 2
di satu keluarga itu sedang melakukan kegiatan, ibunya sedang mengirisin apa itu, lagi memasak, bapaknya ngebantuin gitu, anaknya sedang Ya. bermain. Iya itu sih Pak yang saya Oke. lihat, yang saya amati. Terima Nah, kasih. baik. Terima kasih Pak Soleh. Benar sekali yang disampaikan oleh anak Soleh berkaitan dengan gambar yang ditampilkan. Di sini latar dari gambar ini terjadi di lingkungan keluarga. Ada di gambar pertama, kita lihat ada sebuah percecokan yang tengah terjadi, dan di gambar yang kedua ada sebuah kerukunan, keharmonisan. Nah, anak-anak yang terkasih, dari tampilan gambar ini mengingatkan kita tentang pentingnya sebuah aturan main yang harus ada di lingkungan keluarga. Ini merupakan materi yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu, tentang bagaimana nilai dan norma yang harus dihidupkan mulai dari lingkungan keluarga. Coba kita bayangkan, mengandaikan di lingkup terkecil misalkan keluarga, tidak ada aturan yang mengatur, maka akan terjadi seperti pada gambar pertama, pertengkaran. Nah, apabila itu ada, maka akan terjadi pada situasi yang kedua, ada sebuah kerukunan kerjasama yang terjadi. Baik, terima kasih untuk anak Soleh yang sudah memberikan semacam pernyataan mengamati dari gambar pertama. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, saya minta selain anak Soleh mungkin yang lain, semua harus bisa terlibat aktif. Anak-anak saya tampilkan ada dua gambar yang berbeda. Ada gambar di sebelah kiri dan sebelah kanan. Menurut kalian, apa perbedaan dari dua gambar tersebut? Ya, silakan. Iya, Pak. Sudah ada ya. Anak Juli, silakan. Menurut saya Pak ya, yang pertama gambarnya itu seorang guru lagi nyuapin anak muridnya makan ya Pak ya. Atau yang Ya. lagi berulang tahun kayaknya Pak. Karena Ya. disaksikan oleh seluruh murid yang memegang kamera. Ya. Yang kedua, kalau saya lihat ini Pak, seperti anggota dewan Pak. Ya. Ada rapat kayak paripurna gitu aja Pak. Menurut saya seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke, terima kasih Nak Juli. Silakan yang lain yang ditanyakan, apa beda? Silakan, ada yang bisa memberikan komentar? Iya. Iya. Ananda Nurlela, silakan. Kalau bedanya Pak, yang satu di lingkungan sekolah Pak, terus yang satunya lagi, gambar satunya lagi di lingkungan itu Pak, DPR Pak. Jadi anak sekolah sama anak yang sekolah bisa Pak. Gitu Pak. Iya. Terima kasih Ananda Nurlela. Ya, ini ada dua gambar. Ya, masih ada lagi. Pak, berikan kesempatan terakhir untuk Ananda Tuti. Silakan. Ya, Pak, yang saya amati, yang gambar di sekolah itu kan kegiatan berarti berhubungan dengan lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua itu ada anggota di gedung DPR ya Pak, berarti Ya. berhubungan dengan lembaga politik Pak. Iya, terima kasih Ananda Tuti. Baik, anak-anak yang terkasih, kalau pastikan yang lain yang belum memberikan komentar berkaitan dengan gambar, dipastikan dicatat secara baik apa yang sudah disampaikan oleh teman-temanmu. Baik, nah dari dua gambar ini di sekolah kita beberapa waktu yang lalu, di mana sebagai salah satu implementasi dari kegiatan menanamkan nilai, bahwa ternyata bukan hanya peserta didiklah yang memberikan rasa hormat terhadap guru, tapi sebaliknya, seorang guru harus memberikan rasa perhatian dan peduli terhadap peserta didiknya. Ini salah satu nilai kepedulian yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Nah, seperti disampaikan Ibu Ananda Tuti tadi, ini yang terjadi di lembaga pendidikan. Lalu di yang sebelah kanan itu yang terjadi di, ya, ada sebuah sidang paripurna. Itu di mana kita lihat para anggota DPR sementara melakukan sidang paripurna. Di sini menggambarkan tentang situasi yang terjadi
yang merupakan menjadi salah satu syarat yang harus dilakukan oleh lembaga politik. Baik, kita tinggalkan materi ini, anak-anak sekalian, kita masuk lebih dalam, kita menuju poin-poin yang harus kita dalami dalam kebersamaan hari ini. Tujuan belajar yang harus dihasilkan dalam pembelajaran hari ini, yaitu melalui pembelajaran dengan model discovery learning pada materi lembaga sosial, peserta didik kelas 7, anak-anak sekalian, mampu menjelaskan pengertian lembaga sosial dengan benar. Yang kedua, bisa membedakan fungsi lembaga sosial dan benar. Ada berapa lembaga sosial, lalu dengan fungsinya masing-masing. Dan yang ketiga, mempresentasikan hasil diskusi tentang perbedaan fungsi lembaga sosial dengan tepat. Nah, ini yang menjadi kata kunci yang harus diingat anak-anakku pada pembelajaran hari ini, agar kegiatan kita hari ini ada sebuah dampak positif yang bisa kita bawa pulang dari proses pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya anak-anakku bisa memperhatikan di slide. Nah, ini peta konsepnya. Ada lembaga sosial. Dari lembaga sosial ini ada dua kata kunci yang harus dipahami. Yang pertama, pengertian dari lembaga sosial. Lalu yang kedua, jenis dan fungsi lembaga sosial. Untuk jenis dan fungsi lembaga sosial ini dibagi lagi menjadi kurang lebih ada 5. Yang pertama ada lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga agama, dan lembaga politik. Nah, ini konsep yang harus tersimpan rapi di dalam pikiran anak-anakku sekalian. Selanjutnya, anak-anak yang terkasih, untuk kegiatan kita hari ini, anak-anak akan dibentuk dalam 2 kelompok, yaitu kelompok pertama, Nurlela, Ami, Desi, Elbert, dan Juli. Lalu kelompok kedua, Ardiansa, Rabiatul, Selvi, Soleh, Tuti, dan Windawati. Di kelompok pertama, Nurlela menjadi ketua kelompok, lalu kelompok kedua, Soleh, siap menjadi ketua kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan diberikan tugas yang harus dikerjakan. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada masing-masing kelompok untuk mengerjakan tugas yang akan diberikan, sebelumnya Pak ingin memberikan penjelasan singkat tentang lembaga sosial. Lembaga sosial adalah lembaga yang anggotanya terdiri dari masyarakat yang berkumpul menjadi satu kesatuan karena adanya satu kesamaan visi ataupun misi. Seperti yang terlihat dalam gambar pada kegiatan awal tadi, ada yang terjadi di sekolah dan juga ada yang terjadi di lembaga politik. Lalu syarat-syarat lembaga sosial. Yang pertama itu memiliki kekekalan tertentu yang biasanya berlangsung lama, abadi. Yang kedua, memiliki suatu aturan serta mempunyai tujuan yang sama. Yang ketiga, memiliki alat atau perangkat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, anak-anak, sekarang perhatikanlah gambar berikut. Pak ada siapkan beberapa gambar. Ada gambar pertama, gambar kedua, ada gambar ketiga, gambar keempat, dan ada gambar kelima. Ada 5 gambar. Ya, Pak ulangi. Ada gambar pertama, gambar kedua, ya, gambar ketiga, gambar keempat, dan gambar kelima. Nah, setelah anak-anakku mengamati gambar, sekarang Pak memberikan kesempatan untuk berkomentar. Apa yang anak-anakku lihat dari gambar tadi? Silakan. Ya, nah Solehudin silakan.
Terima kasih Pak Kristo. Untuk yang pertama itu kan gambar di lembaga keluarga ya Pak ya. Ya. Lembaga keluarga itu mempunyai fungsi itu reproduksi, proteksi, fungsi ekonomi, pengawasan sosial, dan fungsi status. Ya. Kemudian yang kedua itu lembaga agama. Lembaga agama karena itu ada logonya MUI kan, Majelis Ulama Indonesia. Nah, lembaga agama itu mempunyai fungsi mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Atur aturan-aturannya seperti apa, kemudian sumber pedoman hidup, serta pedoman ungkapan rasa kebenaran. Itu lembaga agama, mengatur hubungan vertikal manusia dengan Tuhan. Yang ketiga itu lembaga keuangan atau lembaga ekonomi. Perbankan karena ini BRI kan. Fungsinya itu memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau uang, untuk menabung, kemudian memberikan untuk sebagai bahan pangan, seperti itu. Nah, itu lembaga keuangan. Yang keempat itu lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan seperti yang kita tahu memberikan pendidikan untuk sebagai peran sosial, riset-riset ilmiah, seperti itu Pak. Yang terakhir tadi yang kelima ini lembaga politik karena ini adanya di Gedung DPR. Nah, lembaga politik itu ketertiban masyarakat, kemudian melindungi mempertahankan negara, merencanakan dan melaksanakan jalannya pemerintahan, pelayanan dan pengusahaan kebutuhan pokok masyarakat. Ini lembaga politik. Pokoknya yang berkaitan dengan negara itu ya lembaga politik. Itu Pak pendapat kelompok kami, kelompok 2. Ya, terima kasih Nak Solefuddin untuk responnya. Setelah mengamati gambar, sudah bisa memberikan jawaban tentang apa fungsi dari lembaga sosial yang ada pada gambar. Nah, anak-anak yang terkasih itu jawaban sementara yang sudah digambarkan oleh teman kalian semua atau Ananda Solefuddin. Sekarang anak-anak akan masuk dalam diskusi kelompok. Ada 2 kelompok yang sudah dibagikan tadi, masing-masing ketua kelompok langsung mengkondisikan teman-teman dalam kelompok untuk bisa berdiskusi. Nah, untuk kelompok pertama, Pak sudah kirimkan di grup WA untuk bisa menyelesaikan satu tugas di mana di situ ada sebuah artikel. Nah, dalam artikel itu, inti dari artikel itu anak-anak bisa baca, lalu diberikan kesempatan untuk memberikan komentar. Kira-kira tindakan apa yang dilakukan sesuai dengan artikel tadi. Tindakan dilakukan itu kira-kira masuk dalam implementasi lembaga sosial yang mana. Lalu anak-anak diminta memberikan alasan mengapa jawaban itu dipilih. Lalu untuk yang kelompok 2, anak-anakku diminta untuk mengidentifikasi itu ada lembaga sosial, lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga politik, dan lembaga pendidikan. Di kolom sebelah itu ada ditulis fungsi masing-masing itu. Anak-anakku dalam kelompok bisa menuliskan kira-kira lembaga keluarga fungsinya seperti apa, lembaga agama fungsinya seperti apa. Baik, sudah bisa paham apa maksud dari kegiatan yang harus dilakukan, Ketua Kelas? Paham? Paham, Pak. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, Pak berikan waktu 5 menit untuk bisa berdiskusi dalam kelompok. Silakan. Bagaimana artikel tadi sudah ada di grup masing-masing atau Pak share screen ulang? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke, berarti tidak perlu. Ya. Oke, Nurlela bagaimana? Sudah? Kelompok 1 sudah selesai, Pak. Oke, terima kasih. Kelompok 1 sudah selesai. Bagaimana kelompok 2?
Nah, Sudah Pak, kelompok 2 sudah juga Pak. oke, baik Pak. Terima kasih kalau dua kelompok sudah selesai mengerjakan tugas pada LKPD. Selanjutnya kita masuk dalam sesi untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Kesempatan pertama Pak berikan kepada kelompok 1, akan dipresentasikan oleh Nurlela. Silakan, Nurlela. Ya Pak, terima kasih. Saya coba ya Pak. Ya, Ini di presentasi ini tampilin apa dibacain aja Pak? Ya, dibacain aja. Bacain aja ya Pak ya. Jadi pendapat kami setelah tunggu Pak bentar Pak. Ya. Suara saya terdengar nggak Pak? Ya, terdengar sangat jelas. Setelah kelompok kami menganalisis setelah membaca artikelnya terus menganalisis gambar juga, jadi kami simpulkan bahwa artikel ini tindakan yang dilakukan Intan termasuk dalam kategori penerapan fungsi lembaga sosial apa, yaitu lembaga sosial pendidikan. Terus mengapanya? Karena perbuatan atau tindakan yang dilakukan Intan adalah bentuk dari implementasi dari fungsi lembaga pendidikan untuk mempersiapkan individu dengan berbagai peran sosial. Itu Pak. Iya, luar biasa. Mari kita berikan aplaus untuk Terima kasih Bapak. Nurlela. Ya, oke, terima kasih untuk Nurlela. Selanjutnya kelompok 2. Soleh. Silakan Soleh. Iya Pak. Ya, siap. Sudah siap? Saya wakilkan aja Pak. Ya. Nanti dari tadi kan saya terus Pak. Oh ya, silakan Pak Ardi Soleh. yang Ya. menggantikan, yang Silakan ingin Ardi. menjelaskan. Ya. Silakan Pak Ardi. Iya, terima kasih Pak Soleh. Ya. Untuk soal nomor 2 ya. Yang pertama, lembaga keluarga, fungsinya ada 5, yaitu fungsi produksi, fungsi proteksi, fungsi ekonomi, fungsi pengawasan sosial, dan fungsi status. Kemudian lembaga agama, fungsinya ada 4, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, serta manusia dengan manusia, memberi nomor 2, sumber pedoman hidup. Ketiga, memberikan tuntunan benar dan salah. Keempat, pedoman ungkapan rasa kebersamaan. Kemudian yang ketiga, lembaga ekonomi, fungsinya ada 3. Yang pertama, memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Kemudian nomor 2, memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Yang ketiga, memberikan pedoman cara pengupahan. Selanjutnya, lembaga sosial pendidikan, fungsinya ada 3. Yang pertama, sebagai perantara perpindahan warisan kebudayaan. Yang kedua, mempersiapkan individu dengan berbagai peran sosial. Yang ketiga, meningkatkan kemajuan melalui riset ilmiah. Kemudian yang terakhir, lembaga sosial politik, fungsinya ada 3. Yang pertama, memelihara ketertiban di dalam masyarakat dengan wewenang yang dimiliki. Yang kedua, berusaha melindungi dan mempertahankan negara. Yang ketiga, lembaga politik merencanakan dan melaksanakan pelayanan sosial dan mengusahakan kebutuhan pokok masyarakat. Saya kira itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparan dari kelompok 2. Nah, anak-anak sekalian, terima kasih untuk partisipasi aktif dalam kegiatan kita pada diskusi hari ini. Selanjutnya kita masuk pada sesi terakhir, kita merangkum seluruh kegiatan yang sudah kita lalui dalam kebersamaan hari ini. Baik, anak-anak yang terkasih, dari materi yang sudah kita lalui dalam pembelajaran hari ini, ada yang bisa membuat satu kesimpulan tentang lembaga sosial?
Ya, Nurlela mungkin ketua kelompoknya, pasti itu harus lebih dari anggota. Oh ya, Nurlela selalu siap. Silahkan. Ya, jadi Pak, kesimpulannya mungkin lembaga sosial itu ada apa? Ada keluarga, agama, ekonomi, dan politik dan berbagai macam fungsinya, Pak. Ya, oke, terima kasih Nurlela. Mungkin perwakilan kelompok 2 kalau ada? Ya, Tuti, silakan. Tuti? Assalamualaikum. Saya mencoba Waalaikumsalam. menjawab kesimpulannya untuk hari ini. Halo. Assalamualaikum. Oke, saya mencoba menarik kesimpulan bahwa pembelajaran hari ini kita sudah memahami tentang jenis-jenis lembaga sosial yang ada 5. Yang pertama lembaga sosial keluarga, yang kedua lembaga sosial pendidikan, yang ketiga lembaga sosial ekonomi, yang keempat lembaga sosial politik, dan yang kelima lembaga sosial agama, beserta fungsi-fungsi dari lembaga sosial tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Tuti. Anak-anak yang terkasih, sekarang kita sudah mendengarkan kesimpulan yang sudah disampaikan teman-temanmu. Ini kata kuncinya adalah yang paling pertama itu adalah lembaga sosial untuk menjawab tujuan belajar kita hari ini. Tadi sudah berhasil disampaikan oleh teman Anda berdua. Jadi lembaga sosial adalah lembaga yang anggotanya terdiri dari masyarakat yang berkumpul menjadi satu kesatuan karena adanya satu kesamaan visi atau misi. Yang kedua, lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Selain itu, lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat hidup dengan teratur. Yang kedua, ada 5 jenis lembaga sosial, yaitu lembaga keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, dan politik. Nah, anak-anak yang terkasih, demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, Pak akan memberikan post test atau tes terakhir untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembelajaran hari ini. Untuk post test, Pak akan kirimkan linknya lewat aplikasi Google Formulir di grup kelas kita masing-masing. Besar harapan Pak, paling lambat siang hari ini jam 12, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dalam link itu dikerjakan. Lalu yang kedua, sebagai implementasi dari kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak yang terkasih di masa pandemi, seperti yang kita lihat pada wacana tadi atau artikel, di mana salah satu bentuk aksi yang dilakukan oleh temanmu atau anak Intan, melakukan aksi berbagi, itu sebagai bentuk dari implementasi fungsi lembaga pendidikan. Tugas anak-anakku adalah melakukan aksi yang sama seperti Intan di lingkungan terdekat, di keluargamu masing-masing, sebagai bentuk implementasi dari fungsi lembaga pendidikan, yaitu aksi sosial, berbagi dengan sama saudara-saudari kita yang membutuhkan di situasi pandemi. Lalu kegiatan aksi itu anak-anakku sekalian mendokumentasikan secara baik, lalu diberikan komentar apa yang dilakukan, tempatnya di mana, siapa sasaran. Dan selain dalam bentuk tulisan juga bisa dilakukan dalam bentuk video. Video aksi nyata yang dilakukan anak-anak bisa dikirim di link yang akan Pak bagikan, ataupun bisa dibagikan di dalam grup WA. Baik, itu yang terakhir tugas yang Pak berikan. Sekian dan terima kasih. Ingat anak-anak yang terkasih, hidup adalah belajar. Belajar bersyukur mesti tak cukup. Belajar memahami meski tak sehati. Belajar sabar meski terbebani. Belajar setia meski tergoda. Belajar memberi meski tak seberapa. Belajar mengasihi meski disakiti. Belajar tenang meski gelisah. Belajar percaya meski susah. Belajar tersenyum meski hati ingin menangis. Dan belajar ikhlas meski berat.